Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua bukan? Nah, hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang adaptasi hewan. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu istilah habitat. Apa habitat itu? Habitat adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Apa adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan adaptasi itu untuk apa? Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan habitatnya. Yang ketiga, bertujuan untuk melindungi diri dari musuh atau predatornya. Nah, mari kita pelajari satu persatu adaptasi hewan. Pertama, kita pelajari tentang penyesuaian atau adaptasi struktur alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Pertama, belajar struktur gigi hewan berdasar makanannya, bentuk paruh pada burung, bentuk kaki pada burung, bentuk mulut atau tipe mulut pada serangga, dan lidah panjang dan lengket pada hewan tertentu. Struktur gigi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Kalian perhatikan gambar ini. Nah, di sini hewan herbivora, omnivora, dan karnivora berbeda-beda giginya. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang besar dan runcing karena pemakan daging. Sedangkan hewan omnivora semua giginya berkembang dengan baik, gigi seri, gigi taring, dan gigi gerahamnya. Sedangkan hewan herbivora karena pemakan tumbuhan, dia memiliki gigi seri yang besar dan runcing. Bentuk paruh pada beberapa jenis unggas atau burung juga berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Ada yang berfungsi untuk menangkap serangga, pemakan biji, pemakan nektar, pemakan buah, pemahat, dan memakan serangga. Kemudian paruh berkantung, pemakan daging, dan mencari makan di lumpur. Ini beberapa gambar bentuk paruh hewan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk kaki pada unggas atau burung juga berbeda sesuai dengan jenis makanannya dan habitatnya. Ini kaki yang berfungsi untuk memanjat dan memegang makanan, sedangkan kaki ayam berfungsi untuk mengais makanan, mengais tanah untuk mencari cacing, sedangkan kaki elang punya kuku yang sangat tajam untuk mencengkram mangsa. Kaki burung pipit untuk bertengger di ranting atau pohon, kaki itik bebek untuk berenang di air, sedangkan kaki burung pelatuk berfungsi untuk memanjat. Ini gambar beberapa bentuk kaki burung atau unggas sesuai dengan makanannya atau dengan fungsinya. Bentuk atau tipe mulut pada serangga juga berbeda-beda. Pada belalang memiliki bentuk mulut pengunyah. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap. Lalat memiliki bentuk mulut penjilat. Sedangkan nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Ini adalah gambar beberapa jenis hewan yang memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Beberapa hewan memiliki lidah yang panjang dan lengket berguna untuk menangkap mangsa. Hewan pertama adalah bunglon, kemudian ada katak, landak semut, cicak, dan kadal. Nah, selanjutnya mari kita belajar tentang adaptasi atau penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Pertama, beradaptasi terhadap habitat gurun. Di sini contohnya adalah unta. Cara adaptasi unta, pertama punya bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir. Lubang hidung pada unta dapat menutup secara otomatis untuk melindungi diri saat terjadi badai pasir supaya pasirnya tidak masuk. Mulut dan gigi bisa mengunyah tanaman yang berduri. Kaki unta panjang
Ini berfungsi untuk menjauhkan tubuhnya dari pasir yang sangat panas. Pada punggungnya terdapat rambut yang berfungsi untuk melindungi diri dari sinar matahari. Sedangkan pada punggungnya juga terdapat punuk. Punuk ini berisi lemak, bertujuan atau berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Karena unta itu berjalan di pasir, maka dia punya telapak kaki yang luas, yang lebar. Ini berfungsi supaya ketika berjalan di pasir tidak terperosok. Hewan yang hidup di habitat kutub, contohnya di sini adalah beruang kutub. Cara adaptasi beruang kutub, dia memiliki rambut yang sangat tebal dan lapisan lemak tebal di bawah kulitnya. Ini berfungsi untuk melindungi diri dari cuaca yang sangat dingin. Beruang kutub juga melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang atau tidak melakukan aktivitas selama musim dingin. Ini bertujuan untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, atau untuk menghemat energi. Hewan yang hidup di kutub berikutnya adalah penguin. Cara adaptasi penguin memiliki bulu tebal dan lapisan lemak tebal di bawah kulitnya. Ini berfungsi untuk melindungi diri dari cuaca yang dingin. Penguin juga senang hidup berkoloni atau berkelompok. Ini bertujuan supaya merasa hangat. Kita kenal istilah estivasi. Apa bedanya dengan hibernasi? Estivasi itu adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi, kalau estivasi itu dilakukan pada musim kemarau dan suhu udara yang sangat panas dan kering. Sedangkan hibernasi itu dilakukan beberapa hewan tertentu di musim dingin. Tujuan dari estivasi adalah untuk menghemat energi, menghindari panas dan kekurangan air. Nah, hewan yang melakukan estivasi ini ada keong, kemudian lemur kerdil, dan tupai. Selanjutnya, adaptasi hewan yang berburu di malam hari. Kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda sekitar dengan bunyi pantul. Ini bertujuan untuk mencari makan pada malam hari. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, berguna untuk menangkap mangsa pada malam hari. Kemudian ada hewan mamalia yang hidup di air. Mamalia itu bernafas dengan paru-paru, tetapi dia hidup di habitat air. Bagaimana cara adaptasi mereka? Paus dan lumba-lumba itu akan secara periodik, secara berkala, kadang-kadang muncul ke permukaan laut dengan cara melompat atau dengan gerakan tertentu. Ini bertujuan untuk menghembuskan karbon dioksida yang bercampur air dari paru-paru keluar tubuhnya dan juga menghirup oksigen. Selanjutnya kita akan pelajari adaptasi atau penyesuaian diri hewan dalam melindungi diri terhadap musuh atau predatornya. Pertama, dengan sengat atau bisa beracun. Ini dilakukan oleh hewan lebah, kalajengking, ini sengatnya pada ekornya, kemudian ubur-ubur, belut listrik, dan lipan. Sedangkan hewan yang mengeluarkan bisa beracun itu ular. Nah, sengat atau bisa ini berfungsi untuk melumpuhkan musuhnya atau predator yang akan mengganggunya atau menyerangnya. Cara adaptasi berikutnya adalah dengan cara mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah adaptasi makhluk hidup dengan menyamarkan dirinya menyerupai lingkungannya. Ini bertujuan untuk mengelabui mangsa atau musuhnya. Hewan yang melakukan mimikri ada bunglon dan gurita. Ini adalah gambar beberapa warna kulit bunglon yang berubah saat dia berada di lingkungan tertentu. Jadi ketika dia berada di lingkungan yang warnanya hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi hijau. Begitu juga dengan gurita.
Cara adaptasi berikutnya adalah autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah adaptasi tingkah laku pada hewan dengan memutuskan ekornya. Ini bertujuan untuk mengelabui musuhnya. Jadi jika ada seekor cecak dikejar oleh pemangsa, nah ekornya secara mendadak akan putus dan bergerak-gerak, sehingga perhatian pemangsanya itu akan tertuju pada ekor yang bergerak itu. Nah, kesempatan ini akan digunakan oleh cecak untuk menghindarkan diri, untuk melarikan diri dari musuhnya. Berikutnya adalah kamuflase. Kamuflase atau penyamaran diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna sama dengan warna tubuhnya. Jadi hewan ini akan mencari tempat yang berwarna sama dengan corak tubuhnya. Contohnya adalah ular daun. Karena warna tubuhnya hijau, untuk mengelabui musuhnya atau menyamarkan diri, dia akan berada di tempat yang berwarna hijau. Kemudian ini ada kadal, terus kemudian ada singa. Singa karena tubuhnya berwarna oranye, dia akan berada di tempat rumput kering untuk bersembunyi atau menyamarkan diri. Hewan berikutnya adalah belalang daun. Cara adaptasi berikutnya dengan mengeluarkan bau menyengat. Saat terancam, beberapa hewan akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ini bertujuan untuk mengusir pemangsa. Hewan yang melakukan cara adaptasi ini contohnya adalah walang sangit. Ini adalah gambar walang sangit, kemudian sigung dan kepik. Cara adaptasi berikutnya dengan cara berpura-pura mati. Saat terancam bahaya, musang dan kumbang akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Adaptasi berikutnya dengan memiliki kulit duri. Saat bahaya, landak akan menegakkan kulit durinya untuk melindungi diri dari musuh, seperti diperlihatkan pada gambar ini. Dengan cairan tinta. Pada saat diserang musuh, cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan cairan hitam menyerupai tinta. Lah, cairan hitam ini akan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini dimanfaatkan oleh cumi-cumi atau gurita untuk melarikan diri dari musuhnya. Cairan hitam ini tidak meracuni musuh, tapi hanya untuk mengelabui saja. Cara adaptasi berikutnya dengan menggulungkan tubuh. Ini dilakukan oleh hewan terenggiling dan luwing. Terenggiling dan luwing akan menggulungkan tubuhnya saat mendapat gangguan dari luar, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Adaptasi berikutnya dengan memiliki tempurung keras. Hewan kura-kura, keong, siput dalam keadaan bahaya akan bersembunyi masuk ke dalam tempurungnya yang keras itu. Ini bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Nah, itu tadi pelajaran tentang adaptasi hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.